Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Sicilian Code. Di sini bersama saya Hairul Mutakin. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial sederhana tentang bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan library React.js. Pertama-tama kita harus berkenalan dengan si React itu sendiri. Di sini kalau kita lihat di websitenya react.js.org, React melabeli dirinya sebagai library JavaScript untuk membangun sebuah user interface, baik itu di mobile maupun di website. Nah, seperti kebanyakan framework JavaScript pada umumnya, React menggunakan konsep SPA atau Single Page Application. Nah, SPA itu sendiri adalah aplikasi yang hanya memiliki satu halaman dan hidup di sisi browser. Untuk penjelasan dari SPA kurang lebih sebagai berikut. Ketika pertama kali kita mengakses sebuah website, si klien dalam hal ini browser akan melakukan initial request ke server. Respon dari initial request ini adalah aset yang setidaknya terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk HTML dan CSS akan langsung ditampilkan di halaman web. Nah, pada tahapan ini biasanya kita akan melihat animasi loading di halaman web. Sedangkan untuk JavaScript akan di-load, kemudian si JavaScript akan kembali melakukan request ke server. Tetapi request ini adalah untuk merequest data. Nah, ketika datanya sudah didapatkan, maka si JavaScript akan merender data tersebut ke halaman web. Untuk selanjutnya, komunikasi antara klien dan browser hanya terjadi di dalam area ini, yaitu untuk melakukan request data, kemudian merender data tersebut di halaman, dan seterusnya. Hal inilah yang menyebabkan aplikasi SPA terasa lebih cepat. Salah satu cirinya adalah aplikasi SPA, ketika kita melakukan navigasi dari satu halaman ke halaman yang lain, maka si aplikasi tersebut tidak akan melakukan reload. Oke, dalam tutorial ini kita akan membuat aplikasi sederhana. Di sini font kontak, kita bisa melihat daftar kontak di sini, menambahkan kontak, kemudian kita bisa edit kontak, dan bisa menghapus kontak. Aplikasi yang kecil dan sederhana, tetapi dengan mengembangkan aplikasi ini nantinya teman-teman diharapkan akan memahami konsep-konsep dasar di React.js seperti komponen, state, routing, kemudian mengakses data dari REST API. Nah, untuk source code yang saya tuliskan di serial video ini akan saya simpan di GitHub saya. Di sini teman-teman bisa cari username-nya Hairul Mutakin, kemudian repositorinya font contact manager. Jadi kalau kita lihat di sini repositorinya masih kosongan karena baru saya generate. Jadi nanti setiap selesai membuat video, maka source code-nya akan saya push ke sini. Teman-teman bisa akses, kemudian bisa di-pull, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membuat aplikasi React.js, namun sebelum itu teman-teman harus memastikan untuk menginstal Node.js di komputernya. Silakan buka websitenya di nodejs.org, kemudian download versi yang LTS-nya. Di sini versi 14.18.1. Silakan di-download, kemudian ikuti langkah-langkah instalasinya. Adapun bagi teman-teman yang sudah menginstal, bisa dicek versinya. Caranya buka terminal atau CMD-nya kalau yang menggunakan Windows, kemudian ketikkan node-minv. Nah, versi Node.js saya di sini 14.15.1. Kalau teman-teman install yang terbaru, otomatis versinya yang 14.18.1. Nah, sekarang kita akan mengenerate project React.js, namun sebelum itu saya akan berpindah direktori, dokumen, di dalam dokumen saya masuk ke direktori namanya aplikasi React. Nah, saya akan membuat atau mengenerate aplikasi React di dalam direktori aplikasi React. Untuk mengenerate project React, kita bisa mengetikkan npx create react app, kemudian nama projectnya, font kontak. Nah, dengan script ini, si npx, di sini teman-teman bisa menggunakan npx kalau sebelumnya sudah install Node.js tadi ya. Oke, dengan script ini si npx akan membuat
project React dengan nama pon kontak menggunakan create React app di dalam direktori aplikasi React. Nah, si create React app ini adalah project starter yang digunakan untuk mengenerate project React.js. Kita langsung enter aja. Di sini proses ini akan membutuhkan beberapa menit tergantung dari koneksi internet di rumah teman-teman ya. Jadi agar tidak berlama-lama, proses ini akan saya skip. Oke, di sini projectnya sudah tergenerate. Kita langsung masuk ke direktori projectnya, cd pon kontak. Kemudian buka projectnya menggunakan VS Code. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar React.js, mungkin struktur project di sini akan terlihat rumit. Tapi jangan khawatir, karena semakin sering kita menggunakan React.js, maka kita akan semakin terbiasa dengan struktur project ini. Saya akan memberikan penjelasan singkat tentang struktur project React.js ini. Pertama, di sini ada node modules. Disinilah tempat menyimpan semua dependensi, termasuk si React.js itu sendiri. Nah, dalam pengembangan nanti, tentu kita membutuhkan banyak dependensi ya. Nah, semua dependensi itu akan disimpan di folder node modules. Kemudian ada folder public. Di sini tempat menyimpan file-file public, yang public terhadap browser maksudnya. Di sini ada file index.html. Ini adalah satu-satunya file HTML yang dimiliki oleh React.js. Di sini ada satu elemen dengan ID root. Nah, disinilah tempat semua komponen akan diinjek untuk ditampilkan di browser. Oke. Kemudian selanjutnya ada folder source. Disinilah sebagian besar kita akan menuliskan source code untuk project React.js. Di sini kita lihat sudah ada beberapa komponen yang di-generate oleh create React app. Ada app komponen. Nah, kurang lebih seperti inilah bentuk dari komponen di dalam React.js. Jadi kalau kita lihat di sini ada komponen app, komponen dengan nama app. Si app ini akan mereturn sesuatu yang mirip seperti HTML, tetapi sebenarnya ini bukan HTML ya, melainkan JSX. JSX itu adalah JavaScript XML. Itu adalah syntax extension yang digunakan di React.js. Kemudian si function ini akan diekspor untuk digunakan di sini ya, index.html. Nah, si index HTML ini fungsinya kurang lebih seperti kalau kita di Java itu ada main class ya. Jadi fungsinya adalah mengumpulkan semua komponen untuk dirender di DOM. Kalau kita lihat di sini, si index.js ini akan mengimport app dari app di sini tadi. Nah, kemudian si app ini akan dirender di dalam DOM. DOM di bagian mana? Yaitu DOM dengan elemen yang memiliki ID root. Kalau kita ingat tadi di folder public, file index.html, nah, di sini dia, div dengan ID root. Oke, kemudian di sini ada file CSS, jadi create React app secara default menggunakan CSS. Ada juga app.test, di sini tidak kita gunakan, jadi saya hapus. Kemudian ada report web vitals, tidak kita gunakan juga. Jadi saya hapus bersamaan dengan di index.html-nya. Oke, itu semua di folder source. Kemudian di sini ada file package.json. Di sini tempat menyimpan informasi mengenai project React.js-nya. Ada name, version, kemudian ada private, di sini bisa true atau false. Dan ada dependensi ya. Nah, ini adalah daftar dari dependensi yang sudah ada di dalam project React.js, termasuk si React.js itu sendiri. Selain itu ada testing library, kemudian React DOM, React Script, dan Web Vitals. Selanjutnya di sini ada scripts. Nah, ini adalah kumpulan script yang kita gunakan nantinya di dalam pengembangan aplikasi React.js. Ada start untuk memulai project React.js, kemudian build,
untuk membuild project React.js yang siap di deploy ke production. Ada tes untuk testing React.js, kemudian ada eject untuk eject webpack-nya. Oke, sekarang kita akan menjalankan React.js. Pertama kita buka terminal. Nah, untuk menjalankan React.js, teman-teman bisa ketikkan npm start. Nah, ini akan memulai React.js dan secara otomatis akan membuka browser dengan URL localhost, kemudian portnya 3000. Di sini kita tunggu sebentar. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari project yang sudah kita generate. Kalau kita lihat di sini, tampilan ini asalnya dari app.js tadi ya. App.js. Di sini ada import untuk style, kemudian logo. Di sini menampilkan logo dan ada paragraf untuk edit src app.js. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini seperti HTML, tetapi sebenarnya bukan HTML ya, melainkan JSX. Kalau kita lihat di sini menggunakan class name, bukan class. Tapi ketika sudah ditampilkan di browser, class name app tadi akan diterjemahkan oleh si JavaScript menjadi class. Nah, di sini ya. Jadi div dengan class app itu asalnya dari div dengan class name app di sini. Oke semuanya, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di like. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan update terbaru dari serial ini, silahkan di subscribe.